Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk ibu bapak dan oma opa yang sudah menyiapkan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun kita berada di rumah kita masing-masing. Tapi saya yakin dan percaya bahwa apa yang akan kita lakukan di hari ini sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan yang sudah menjaga dan melindungi kita semua. Ibadat persekutuan Komisi Usia Lanjut di pagi hari ini dengan tema kasih merupakan hukum yang tertinggi dalam hierarki nilai. Dan pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Ibu bapak dan oma opa, mari sebelum kita masuk di dalam ibadah di pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan bagi kami, terutama bagi ibu bapa dan oma opa yang mengambil bagian bersama-sama dengan kami dalam ibadah persekutuan Komisi Usia Lanjut. Terima kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan, kami boleh ada bersama-sama di tempat ini. Bapa di surga, tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya ibadah yang kami lakukan di hari ini Tuhan mau menjadi berkat bagi kami melalui firman Tuhan yang kami dengar, dan juga sebagai ungkapan syukur kami menaikkan puji dan hormat kami melalui puji-pujian yang kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus ibadah kami ini Tuhan dari permulaan sampai akhirnya Bapa, hanya mau jadi dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur.
Pembacaan Mazmur kita di pagi hari ini diambil dari Mazmur 100. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Shalom, selamat siang. Oma, opa, bapak, ibu yang kekasih dalam nama Yesus. Puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, kita boleh bertemu lagi di dalam ibadah lansia, tepatnya pada menjelang akhir bulan Oktober. Dan tidak terasa, sudah 7,5 bulan kita semua mengalami masa karantina. Dan puji Tuhan, saat ini melalui media ini kita boleh bertemu kembali. Kita akan membaca dan mendengarkan sebagian dari sabda dan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca dan mendengarkan, marilah kita satukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk penyertaan, untuk berkat-Mu kepada kami masing-masing, sehingga kami pada saat ini boleh berkumpul bersama. Kami akan membacakan dan mendengarkan sebagian sabda dan firman-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami. Juga urapi lidah bibir hamba-Mu ini, biar hamba boleh menyampaikan sesuatu yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk media ini yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-34 sampai ke-40. Matius 22, ayat ke-34 sampai yang ke-40, tentang hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dari bacaan yang baru saja kita baca, Yesus menyebutkan 3 hal yang paling hakiki di dalam kita mengasihi, yaitu mengasihi dengan hati, dengan jiwa, dan dengan segenap akal budi. Yang mana itu artinya kita harus mengasihi dengan seluruh diri kita, seluruh keberadaan kita, tanpa terkecuali. Mengasihi Allah bukan suatu soal teori atau kata-kata indah atau konsep-konsep pemikiran teologis belaka. Harmoni dari hati, jiwa, dan pikiran serta akal kita membuat kita seimbang dalam mengasihi Allah, termasuk juga dalam mengasihi sesama. Dari keseimbangan kita mengasihi Allah, itu berakibat juga kita mengasihi sesama. Kasih menjadi
menjadi penting dalam kehidupan seorang yang percaya. Karena kasih itu suatu perintah yang harus ditaati. Kasih bukan sekedar himbauan atau sekedar saran dari Tuhan untuk kita. Tidak. Dari ayat yang kita baca, kasih merupakan suatu keharusan. Kalau kita lihat, kasih adalah kata kerja yang bicara tentang suatu tindakan yang aktif, bukan pasif. Kekristenan dengan kasih tidak dapat dipisahkan. Kalau ada kekristenan tanpa kasih, maka sia-sialah kekristenan itu. Mengasihi adalah dasar dari semua perintah. Bukan hanya perintah terbesar, tapi juga fondasi dalam segala perintah. Oma Opa, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama menyaksikan sebuah tayangan yang berisikan tentang kasih seorang ibu kepada anaknya. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati. Sampai pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jati, apa pernah kamu melihat tangan dari ibu kamu? Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Jadi, saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan ada 5 jari. 2 tangan berarti ada 10 jari. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi ke sini dan kita ngobrol lagi. Ya. Selama ini, saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya. Membesarkan saya. Menjaga saya. Melindungi saya. Bu, Cantik, udah pulang. Gimana hasil wawancaramu? Kalau nggak diterima nggak apa-apa. Pokoknya kan udah usaha kan? Bu, boleh lihat tangan ibu nggak? Apa? Kamu mau meramal bisa baca garis tangan ibu? Ini kenapa, Bu? Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu nggak lihat yang ada yang tajam, luka jadinya. Kalau ini? Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon. Bilang bahwa kamu lulus di tes yang pertama dengan angka bagus. Ya ibu senang banget. Gak lihat lagi ada kayu yang nyelempit di tangkai sapu ibu. Dari film yang barusan kita tonton, kita melihat bagaimana pengorbanan dari seorang ibu terhadap anaknya. Sungguh, suatu ungkapan kasih, perbuatan kasih dari seorang ibu yang pada kita lihat anaknya sendiri tidak mengetahui sampai pada dia sudah besar. Kalau di situ kita lihat dia sudah selesai sekolah dan dia ingin masuk ke dalam dunia
pekerjaan. Dan dari sini itu menjadi suatu perenungan bagi kita. Memang dalam situasi, apalagi situasi pandemik seperti ini, tidaklah mudah bagi kita untuk bisa berbuat kasih. Banyak tantangan, banyak kendala. Tetapi bukan saya katakan tidak bisa, tetapi tidak mudah. Tidak mudah karena membutuhkan pengorbanan. Bukan kita selalu bicara tentang materi. Pengorbanan materi, pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan juga diperlukan bagi kita jika kita hendak menyatakan sikap kasih. Bapak, Ibu, Opa, Oma sekalian, mari kita sama-sama menyaksikan sebuah film. Begitu Kak. Nah, mengada berkat nape muka sama ding itu. Kak. Kak. Makan di sana. Kasih habis dulu kenapa makan baru baca cerita. Jam makan nggak mau baca cerita. Apa Kak teh susu? Kenapa deh kakak dari tadi muka biasa begitu Pengamis sesuai itu. Bikin kotor di muka orang peruko. Awas kenapa apa dia Papa kasih belas kasihan pada dia. So dia tuh bikin saya kotor sampai usaha. Apa suka tuh pengemis pesalah Kak? Dorang lekan manusia toh sama dengan torang. Torang orang gereja komangka. Tuhan dah saya belajar patorang untuk saling mengasihi. Ada DP ayat Alkitab itu. Coba baca kok. Kalau nak salah 1 Korintus 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati,
Kakak tahu itu. Dari mana? Opa Oma, apa yang kita bisa lihat? Apa yang kita bisa ambil dari film yang baru saja kita nonton? Suatu sikap dari seorang percaya yang sama-sama kita sesali. Karena dari perbuatan orang tersebut tidak tercermin kasih kepada sesama. Dan di akhir film tersebut kita melihat menjadi suatu pertanyaan bagi saya, bagi bapak ibu, bagi oma opa sekalian.
Sudahkah kita menerapkan sepenuhnya kasih kita kepada sesama kita, kepada lingkungan kita? Itu menjadi suatu PR bagi kita. Mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, oma opa bersama cucu, bisa saja cucunya masih kecil. Tetapi perlakuan oma opa sejak cucu masih kecil pun sudah harus mencerminkan kasih. Jangan sampai cucu bilang nggak mau diajak papinya ke rumah oma opa, nggak mau. Kenapa? Nggak mau. Omanya cerewet, opanya cerewet. Aku mau keluar ke halaman. Oma sudah ketakutan. Takut itu, Mami. Takut aku senggol pot bunga kesayangan Oma. Yang satu lagi nyaut, aku malas ke rumah opa. Aku nggak bisa nonton film kesukaan aku. Baru aku mau putar, opa sudah bilang, tidak. Opa mau dengar berita. Hal kecil, tapi membuat anak ini mempunyai satu torehan di hati terhadap oma opa. Memang dalam situasi seperti ini, kita juga semua mengalami. Mungkin ada satu anak mulai yang biasanya kasih 500 telepon. Mami, papi, mulai bulan ini aku cuma bisa kasih 200 karena gajiku dipotong. Belum lagi, satu lagi yang agak jauh rumahnya telepon. Mami, papi, maaf. Kami tidak berani berkunjung. Karena saya dari kantor ditugaskan dari luar kota. Sehingga pasti ada perasaan rindu di hati opa oma, bapak ibu, untuk berkumpul bersama keluarga, untuk melihat cucu-cucu. Dan itu semua kita alami. Mungkin itu kadang membuat kita, gimana ya, lain kata bete. Nah, tetapi yang menjadi pergumulan kita dalam suasana yang biasanya hari Rabu saya lihat oma opa, kalau saya kebetulan ke gereja, wah seru sekali ya. Dari jam 10 kurang lebih sudah berkumpul sampai menjelang sore oma opa masih rame di saung, latihan nyanyi, rapat. Itu merupakan suatu sukacita. Dan karena adanya pandemik ini, semua harus menahan diri, tidak bisa berkumpul. Dan secara tidak langsung di bawah alam sadar, itu mengganggu emosi kita. Mental kita terganggu. Tetapi baiknya, walaupun dalam suasana yang agak membetekkan, biarlah kita tetap mampu mencerminkan sikap kasih kita terhadap keluarga kita, terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan satu lagi sebelum saya tutup renungan ini. Semakin seseorang mengasihi Tuhan dan melakukan segala perintah-Nya, karena didorong oleh kasih-Nya kepada Tuhan, maka orang itu akan selalu memancarkan sifat-sifat Allah di dalam hidupnya. Amin. Oma opa, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Mampukan kami untuk hidup meneladani kasih-Mu. Untuk di dalam kehidupan kami sehari-hari memancarkan kasih-Mu bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kini ku sadar
Bapak, Ibu, Oma, Opa sekalian, mari kita berdoa syafaat. Bapa kami, Allah yang Maha Besar, pada saat ini kami mau bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk Bapak Evert Palengkahu, Opa Edi Mulyono, Ibu Loren, Bapak Budiman Gultom, Ibu Kristina Ayu, Ibu Saliem Huwai, Bapak Husudungan Tambunan, Ibu Berliana, dan juga Ibu Tias Yosafat. Bapak, kiranya Engkau mau menjamah dan memulihkan mereka. Berkati segala obat-obatan dan segala usaha untuk kesembuhan yang mereka lakukan. Demikian juga Engkau mau jaga dan lindungi keluarga mereka yang merawat mereka. Kami juga mau berdoa bagi pengumpulan dana untuk pembangunan GKI Jati Asih. Kiranya Tuhan, Engkau yang membantu dan menolong kami mewujudkan cita-cita kami bersama. Kami juga mau berdoa bagi pendidikan anak-anak kami, baik yang di bangku sekolah maupun yang di bangku kuliah, Tuhan. Berikan mereka hikmat, kepintaran, akal budi, dan mampukan mereka untuk bisa menyesuaikan sistem belajar seperti sekarang melalui sistem daring. Engkau memberikan juga hikmat, kebijaksanaan kepada guru-guru yang harus mengajar mereka melalui sistem daring ini. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk para medis, para frontliner yang mana mereka bertugas menolong orang-orang yang sakit. Engkau memberikan mereka kesabaran, penghiburan, juga kekuatan bagi mereka dan keluarga mereka. Kami mau berdoa untuk mereka-mereka yang berdampak dari COVID-19 yang ada dalam perawatan. Tuhan, Kau mau tolong mereka, Kau juga mau menyembuhkan mereka, Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para keluarga yang mengalami duka cita karena kehilangan keluarga akibat terkena virus COVID-19. Engkau memberikan mereka kesabaran dan penghiburan, Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk jemaat kami, untuk orang-orang yang terkena dampak COVID-19 secara ekonomi. Tuhan, Kau mau tolong, Kau mau pulihkan perekonomian kami, Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, untuk Presiden kami Jokowi, untuk para menteri, untuk wakil presiden, dan semua orang-orang dari yang tertinggi sampai pada yang terendah. Kau mau tolong mereka, berikan mereka roh takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk GKI Kelapa Cengkir cabang Gembrong, Tuhan. Kau mau tolong apa yang menjadi pergumulan mereka, kiranya Kau mau campur tangan. Biarlah mereka sungguh mencari kehendak-Mu di dalam menyelesaikan masalah mereka. Bapak Ibu sekalian, mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma Opa, Bapak Ibu yang kekasih, biarlah di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, hendaklah kita selalu dapat memancarkan perbuatan kasih. Kasih, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita sekarang dan selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.